Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Perkenalkan, nama saya Heni Rahmawati, mengajar bahasa Indonesia di SMP Global Islamic School. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Berikut adalah praktik pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Praktik ini dilakukan pada hari ini 5 Oktober 2022. Mohon masukannya jika masih ada kekurangan dalam saya melakukan praktik tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, berguru pada pakar supaya kita pintar. Bukan untuk habiskan waktumu seharian, siapkan pengetahuan untuk bekal masa depan. Tapi keluarga tempat kita bersama, merangkai cerita penuh warna. Tapi sekolah juga sebuah rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat semua ya. Semoga setiap hari kalian diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di kelas belajar bahasa Indonesia. Baik, ketua kelas hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, masuk semua ya? Alhamdulillah, semoga kalian bisa tetap ikut pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita mulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Yuk ketua kelas, kita pimpin doa dulu. Ready, please close your eyes. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Greeting to Miss Annie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jasmine sudah memimpin kesiapan kalian belajar, fokus apa tidak. Kita ada asbikin, main tepuk tangan irama ya. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya ada 3 ya. Kata kunci pertama amanat. Pukulannya 1 ya. Amanat. Oke, kita coba yang kedua. Kata kuncinya kata depan. Tepukannya 4. Boleh dicoba? Kata depan. Oke, kemudian kata kunci ketiga komplikasi. Ketukannya 10. Bunyinya seperti ini.
pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang silakan keluarkan handphonenya. Ada pertanyaan dari Padlet yang akan kamu kerjakan. Nana, gue mau tahu apa yang kalian kuasai dari pertemuan sebelumnya. Ada struktur cerita ketik. Kemudian ada kebahasaan. Kalau kebahasaan, siapa yang ingat tentang penulisan kata depan, kata berlingkuhan, kalimat langsung, ya, dan tanda baca. Silakan diketik langsung di sana. Jangan lupa dikasih nama. Kemudian untuk unsur intrinsik, nah, ada apa aja dalam unsur intrinsik? Kemudian kita sudah beberapa kali dapat teks ya, teks cerita fantasi. Siapa yang ingat kira-kira ide ceritanya apa saja? Oke, sudah masuk jawaban dari Bimo. Ya, ini ada struktur cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi. Itu pertama buat semua, masih ingat ya? Kemudian ada dari Mariam. Mariam mengangkat tentang kebahasaan ya, Mariam ya. Di situ ada penulisan kata depan, itu harus dipisah, pinter, masih ingat berarti. Kemudian penulisan kata berimbuhan itu harus digabung dengan kata dasarnya. Lalu kalimat langsung dengan tanda baca yang diperhatikan, yaitu tanda petik ya, sebagai ujaran langsung. Kemudian unsur intrinsik ada yang ingat tuh, tokoh ya, ada tokoh. Siapa yang masih ingat ide cerita dari cerita-cerita yang sebelumnya yang pernah Bu Eni kasih? Ada ide cerita, ini ada lagi dari Windy. Tema, amanat, tokoh, latar, alur, sudut pandang yang pernah Windy ingat ya, dari teks cerita fantasi. Siapa yang ingat pernah nonton teks yang pernah dikasih juga? Temanya apa biasanya? Nah, kita misalnya kita lihat batu pengen bikin jadi jus apel, bisa, itu kan imajinasi, boleh ya? Oke, boleh rasa hari ini kita akan belajar menulis teks cerita fantasi ya. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Aluna, silakan dibaca Aluna. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik serta pembelajaran lain serta struktur teks cerita fantasi atau behavior dari cerita fantasi yang disajikan condition dengan tepat dan sesuai konteks penggunaannya dan bertanggung jawab PPK. 2. Mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi behavior dari teks cerita fantasi yang disajikan condition dengan tepat dan sesuai konteks penggunaannya dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasikan struktur, unsur intrinsik, kemudian bisa menyusun sebuah karangan dengan langkah-langkah yang sederhana, kemudian menjadi sebuah karangan ya. Hari ini Bu Eni akan memberikan 2 LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kalau kalian kerjakan itu dilakukan secara berkelompok ya. Tapi sebelum berkelompok akan ada eksplor diri sendiri, pengetahuan yang kalian pahami, sehingga ketika kerja kelompok makin berkembang, bawa ide, bawa cerita, sehingga nggak cuma diem ya, bisa menyumbangkan ide di kelompok tersebut gitu ya. Oke, buat apa yang pertama tentang bagaimana kamu mengidentifikasi tadi unsur intrinsik, kemudian struktur teks cerita fantasi, lalu yang opsi kedua, bagaimana kalian menjawab dan mengerjakan urutan sebuah teks cerita fantasi. Nyusunnya gimana? Kan mulainya biasanya dengan kerangka karangan ya. Setelah itu menjadi sebuah karangan. Perhatikan video yang mau diputar, silakan disimak. Jangan lupa diperhatikan 3 hal tadi ya. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua struktur, yang ketiga nanti karena teksnya juga dikasih, kamu perhatiin dalam kebahasaan. Kata depan, kalimat langsung, kata berimbuhan, dan tanda baca. Simak video berikut.
di tepi sebuah hutan, seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbagi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu, dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah kesini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, Nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengumpulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Dia selalu bersikap sopan dan baik. Adalah cerita yang baru saja kalian lihat ya. Coba mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang ada dari cerita tadi. Sekarang Bu ini akan membuktikannya melalui kuis ya.
Silakan buka handphonenya. Link kuisnya akan dibagikan melalui ketua kelas. Jasmine tolong dikirimkan ke teman-temannya. Linknya udah dapat nih. Linknya ini ya. Udah dikirim. Boleh masuk langsung ya. Atau nanti linknya boleh dikirim di blog WA. Kalau mau masuk manual juga boleh. Ini yang mau masuk manual ini agak lama sih. Yang mau masuk manual ini nomornya untuk masuk ke. Oke, udah ada yang masuk nih. Ada Ian, Lintang, Sandia, Bimo, Ian. Nah, masih banyak ya, ada Mariam, Aura, oke. Nanti siapa yang mendapatkan skor tertinggi, boleh dikasih hadiah ya. Insya Allah di pembelajaran. Kita mulai. Sudah bisa? Ada lagi? Oke, ada Dian, Fayaza. Kita mulai ya. Silakan dikerjakan sesuai cerita tadi. Ya, masih dipimpin oleh Dian. Masih dipimpin Dian. Yang satu. Ada Maria, Yusuf, posisi 3 mengalahkan Dian. Semangat, ayo. Ada Azita, Kay, dan Dian, 3 besar. Ya baik, benar cukup. Waktunya coba masih bisa masuk kalau udah di end. Pemenangnya kita lihat. Kedua tiga, 1, 2, 3 kita lihat pemenangnya. Ya, juara pertama. Azeta, tepuk tangan untuk Azeta. Azeta nanti hadiahnya ya setelah pembelajaran. Ada kelompok tema, watak, alur, tokoh ya. Oke, silakan diambil. Kalau sudah, Bu Eni akan memberikan kertas teks cerita fantasi. Nanti dianalisis juga, dilihat, diidentifikasi, ya. Bagaimana kebahasaannya, terutama kebahasaan kalau kita lihat teksnya ya. Tapi saya juga unsur sama struktur juga penting. Ini nanti buat anak ya. Ini. Nanti dilihat ya. Masih kasus super. Oke, silakan didiskusikan. Tadi judulnya adalah kisah bergerak dan 3 beruang. Dan jenisnya adalah teks fantasi sebagian karena seperti yang kalian nonton tadi, kalau misalnya ada unsur fantasinya dari seperti beruangnya berbicara bahasa manusia, lalu tetapi ada juga di mana karakter manusianya. Oke, next itu analisislah teks fantasi. Silakan kelompok alur sampaikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya, Boni rasa cukup, waktunya sudah habis juga. Jadi nanti dipresentasikan sama kelompok alur ya. Oke, silakan ajak teman-temannya buat menyampaikan hasilnya. Sekali semua. Suaranya yang keras ya biar bisa terdengar semuanya. Let's go. Ya. Silakan perhatikan dulu apa yang disampaikan oleh kelompok alur. Simak dulu ya ke depannya. Kita lihat hasilnya. Yang keras ya Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan LKPD yang tadi kita kerjakan. Perkenalkan dulu perkenalkan. Pertama di sini ada Naura, aku Jasmine. Dimas, Aska. Oke, kita dari kelompok alur. Nah, pertama
Jadi judulnya adalah Kisah Goldilocks dan Tiga Beruang. Dan jenisnya adalah teks fantasi sebagian karena seperti yang kalian nonton tadi, kalau misalnya ada unsur fantasinya dari seperti beruangnya berbicara bahasa manusia, lalu tetapi ada juga di mana karakter manusianya. Menentukan ide apa, lalu hari Selasanya tanggal berapa eksplorasinya, dan seterusnya sampai akhirnya mengumpulkan sebuah karangan teks cerita fantasi, gitu ya. Kalau penentuan jadwal sudah, Bu Eni akan memutarkan sebuah video pembelajaran bagaimana kamu menyusun teks cerita fantasi. Ya, jadi disimak dulu. Karena LKPD kedua adalah kamu diminta mengerjakan bagaimana menulis teks cerita fantasi. Kalau kamu nggak tahu teorinya nanti nggak bisa. Ya, makanya dikasih tahu langkah-langkah yang harus diperhatikan. Jadi nanti bisa menulis teks cerita fantasi. Simak ya langkah-langkahnya. Ada menemukan ide, membangun ide ya, pastinya ide dasar untuk menulis. Apa saja kita mau ya. Semoga bisa dipahami ya dari tadi ya. Semoga bisa dipahami langkah-langkahnya. Berarti kamu harus membuat kerangka dulu untuk menjadi sebuah cerita yang seperti ini ya. Oke, Bu Eni bisa langsung serahkan LKPD kedua ya. LKPD kedua. Nah, di sini ada permintaan atau hal-hal yang harus disusun mulai dari unsur intrinsik yang mau membangun cerita kamu tuh gimana. Dari yang kecil dulu. Nanti kalau udah baru masuk ke yang tadi tuh. Kalimat orientasi apa sih gitu ya, pilihan-pilihannya. Kemudian untuk kalimat resolusinya gimana sih kalimat-kalimat pilihannya. Nanti baru deh bikin karangan yang utuh. Kalau karangan dibuatnya masing-masing. Kalau ini bisa saling menyumbangkan ide biar lebih kaya informasi. Oke, Bu Eni silakan, waktunya juga nggak lama ya karena kalian harus menyelesaikannya hari ini. Silakan Bu Eni kasih waktu 15 menit, cukup nggak? Cukup ya? Oke. Silakan kamu idein aja deh apa yang lebih dampingin, bantu. Ini sebenarnya sama kayak tadi. Oh tadi kan idenya orang, kali ini ide kamu. Gimana kamunya? Ya, silakan di. Ini sama dengan yang tadi, kalau yang ini pure murni ide kamu. Ya. Iya, jadi masukin ya. Coba karang maksudnya hayal setinggi-tingginya ya. Ya, ini sama dengan yang tadi ya, tapi ini ide kamu. Jadi bebas. Gak ada yang salah, gak ada yang benar ya, karena itu adalah kreativitas. Jadi iya. Oke. Karena itu paling feeling banget di flashback gitu. Flashback juga mau relate. Ini menjemput itu berarti kalau mundur dong. Dimundurin aja gimana dimundurin. Baik, apa sudah selesai? Maju dan mundur tuh, Bu. Kita harus maju lagi. Jadi maju mundur. Ya, kasih ide. Apalagi yang suka lihat yang begini, ide-idenya banyak kan. Total tema sudah menyampaikan mau membuat cerita petualangan Ajaib. Wah, seru banget ini sepertinya kalau dibaca dari kalimat-kalimat yang kamu pilih juga menarik ya ceritanya ya. Oke, saya
Baik, kelompok tangga. Kelompok tangga ini temanya seru banget ya sih, ya. Nanti kalau dilihat dari pilihan kalimat-kalimatnya, ceritanya menarik banget sih ya. Baik. Oke, kelompok patang ya. Kita lihat perjuangan fantasi. Oke, pembelajaran cukup ya. Sekarang pembelajarannya sudah cukup. Baik semuanya. Ya, kalian sudah mengerjakan dua KPD yang mudah-mudahan bisa mengingat terus ya gimana langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Sekarang saya tanya, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Teks fantasi. Teks fantasi, betul. Ngapain aja kita sekarang tadi? Pelajari apa? Struktur teks cerita fantasi, kaidah kebahasaannya, langkah-langkah dan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Ya, kayaknya dari kesimpulan yang kalian berikan, insya Allah paham ya. Dan materi hari ini, terima kasih sudah menyimak pembelajaran yang baik, sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias. Bu Heni cukup ya teman hari ini. Besok jangan lupa Bu Heni minta lembar kerja KPD kedua ya, yang tadi lanjutannya itu dikerjakan sendiri-sendiri dan dibawa di pertemuan berikutnya menjadi sebuah karangan ya. Paham ya? Tolong dikerjakan. Jadi kan masih kita gimana? Tolong dibagikan langsung ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya saya minta kalian mengumpulkan lembar kerja lanjutan dalam karangan teks cerita fantasi. Mengetahui bagaimana kamu mengikuti pembelajaran kali ini, apakah senang, apakah susah, materi apa yang kamu suka dan yang nggak suka, atau yang susah materinya yang mana, maka kita perlu melakukan refleksi. Nah, jawab pertanyaannya di Skinot ini dengan panduan pertanyaan dari papan layar ya. Perhatikan, silakan kalau bantu dibagiin. Kita akan melakukan kegiatan refleksi, dibagiin nak. Ya, dibagiin. Nanti jawab sesuai pertanyaan dari Bu Heni seputar pembelajaran yang sudah kalian terima hari ini. Kasih. Pertanyaannya lihat di depan ya. Jangan lupa dikasih nama buat penilaian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian menerima pembelajaran? Kita aktif semua ya. Senang. Kamu berdasarkan jawaban kamu saja ya. Silakan tulis di sini. Di sini. Jawab menurut yang kamu rasakan. Jangan ikut jawaban orang lain. Yang kamu rasakan aja. Yang kamu terima. Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Kalau sudah selesai. Selesai, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, kamu paling seru ketika menyusun teks cerita fantasi ya. Dengan kerangka paling susah itu pas mau menentukan unsur intrinsiknya. Oh gitu. Tapi udah bisa kan karena kerja bareng ya? Bisa. Alhamdulillah. Iya, karena banyak kepala maka banyak ide ya. Jadi memudahkan. Kalau kita analoginya begini, kalau kita bekerja kelompok itu pekerjaan akan jadi ringan ya. Nah, seperti semut itu kan kecil, tapi ketika dia mau mengangkat benda yang berat, mereka bisa kerja sama. Nah, seperti itulah analogi kita berkelompok ya. Jadi seperti itu, boleh dikumpulkan. Gian bantu Bu Heni dong, tolong ambil temennya yang di belakang.
berdiri ya. Kita tepuk tangan dulu ya, tepuk irama dulu ya biar enggak lemes. Oh, jangan istirahat, kalian jadi lemes deh. Oke, kita fokus lagi mau istirahat biar semangat. Tepuk irama. Kata kuncinya amanat. Kata depan. Sama-sama amanat. Kata depan. Komplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beristirahat. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, berguru pada pakar supaya kita pintar. Bukan untuk habiskan waktumu seharian, siapkan pengetahuan